Ibadah puasa mengharuskan umat muslim untuk tidak makan dan minum sehari penuh. Namun begitu, masih banyak masyarakat yang ketika berbuka puasa makan asal makan tanpa menghiraukan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Masalahnya lagi di masa pandemi saat ini ada sebagian dari masyarakat kita yang jangankan untuk berbuka puasa dengan makanan bergizi, dapat berbuka dengan makanan seadanya saja menurutnya sudah bagus. Lalu seperti apa sebetulnya makanan yang mungkin biasa-biasa saja tetapi baik untuk dikonsumsi dalam menjalani puasa? Nah, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Rita Ramayulis, ahli gizi dan juga Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association. Selamat malam Bu Rita. Ya, selamat malam. Ya Bu Rita, langsung saja mungkin Anda bisa share berbagi kepada kami pada saat sahur dan juga berbuka puasa apa yang sebaiknya kita konsumsi terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan mulai dari sahur dulu karena memang ketika berpuasa kita akan awali dengan sahur. Nah, bicara tentang makanan ketika sahur, tujuannya adalah bahwa makan sahur itu merupakan makanan utama dari pemenuhan kebutuhan gizi kita sehari. Jadi kalau kita berpuasa, kita punya 2 kali waktu makan utama, yaitu ketika sahur dan ketika makan malam. Jadi seyogyanya, maka ketika makan sahur itu sebagian dari kebutuhan zat gizi kita sehari harus bisa terpenuhi. Nah, tidak hanya sebatas untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan gizi kita sehari, itu juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan energi. Jadi artinya makanan sahur itu harus bisa menjamin kesinambungan energi kita ketika kita menahan atau berpuasa pada siang hari. Lalu juga menjaga status cairan tubuh. Kalau ditanya bentuknya seperti apa, sebenarnya simpel saja bahwa piring makan kita itu harus dibagi menjadi 4 bagian. Jadi di situ ada makanan sumber karbohidrat, ada makanan sumber proteinnya, lalu ada makanan dari jenis sayur dan dari jenis buah. Nah, ini terpenuhi sekaligus ketika makan sahur. Nah, tetapi dalam kondisi pandemik ini memang kita harus menghususkan makanan sahur itu juga untuk menjaga imunitas tubuh kita. Jadi kita harus memilih beberapa jenis makanan yang bisa menguatkan imunitas tubuh kita. Seperti misalnya ketika memilih protein, maka pilihlah protein yang lemaknya rendah. Nah, ini akan menjaga imunitas kita, jadi membangun imunitas dan tidak kemudian menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada tubuh. Lalu untuk sahur, karena ini ketika sahur untuk menjaga status inflamasi dan nutrien juga, maka pilihlah sayur yang diolah dengan tepung banyak. Maka kita minum dengan sayur buahnya itu, dengan kuah sayur itu. Nah, lalu buah. Buahnya pilih yang mengandung karbohidrat yang dominan karbohidrat seperti misalnya pisang, pepaya. Di situ juga ada mikronutrien yang kemudian bisa menjamin kesinambungan energi berikutnya. Nah, itulah syarat dari sahur, sangat simpel. Hal yang tidak boleh kita lakukan tentu mengkonsumsi minuman yang manis ketika sahur dan konsumsi minuman yang bersifat diuretik seperti teh kental dan kemudian kopi. Nah, lalu ketika berbuka, kembali lagi ke tujuan berbuka puasa, tujuannya adalah untuk mengembalikan kadar glukosa darah kita dan untuk merehidrasi tubuh kita. Nah, kalau mengembalikan kadar glukosa darah kita, maka kita hanya membutuhkan makanan yang ada kandungan karbohidratnya dan kemudian mikronutriennya. Itu ada di mana? Ada di aneka buah. Mulai dari buah kurma, kemudian buah pisang, semangka, melon, itu semua mengandung karbohidrat dan juga mikronutrien. Dan kemudian konsumsi cairan. Nah, cairan bisa air putih, bisa air yang pakai buah seperti infused water, bisa juga air elektrolit seperti air kelapa, gitu. Itu bisa dikonsumsi ketika berbuka puasa. Nah, terkait dengan kesulitan menyediakan makanan, saya kira dari semua kelompok yang saya ceritakan tadi, itu harganya mulai dari yang mahal sampai yang termurah. Contohnya protein. Kalau daging tentu mahal, tapi kalau tempe tentu lebih murah dan fungsinya adalah sama. Bicara tentang sayur, kalau kita bicara brokoli tentu mahal, tapi kalau bicara kangkung tentu jauh lebih murah. Kita bicara buah juga begitu. Kalau kita bicara kiwi atau apel mahal, tapi kalau kita bicara buahnya pepaya tentu lebih murah. Nah, jadi artinya kita tetap bisa memenuhi gizi seimbang kita, tapi dengan memilih kelompok makanan yang harganya relatif lebih murah untuk kelompok yang sama dan fungsi yang sama. Artinya kita harus pintar-pintar mensiasatinya gitu untuk memilih buah-buahan dan juga sayur-sayuran ya Bu Rita ya. Ya. Betul, karena tersedianya dengan variasi harga yang sangat luas. Jadi kita pilihan ada di kita. Ya, Bu Rita, selain itu ini kan sebenarnya banyak warga masyarakat yang tidak terlalu hirau ya dengan asupan nutrisi dan gizi makanan saat berbuka serta sahur. Apakah hal ini akan berpengaruh pada kondisi tubuh selama kita berpuasa sehari penuh? Ya, sangat berpengaruh sekali. Yang pertama adalah
ketika berpuasa, kita punya kesempatan makan itu memang tidak seluas ketika kita tidak berpuasa. Kita hanya punya kesempatan makan adalah makan sahur, berbuka, makan malam, dan kalau bisa adalah selingan menjelang tidur. Hanya dua utama dan 2 kali selingan. Tentu kalau ini tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka risiko yang pertama terjadi adalah kita akan kekurangan zat mikronutrien ataupun makronutrien karena tidak sempat memenuhinya. Tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang pendek dengan waktu makan yang terbatas. Kemudian tidak hanya itu, kalau yang kurang itu adalah makronutrien, ya mungkin akan terpengaruh pada berat badan. Tapi kalau yang kurang itu adalah mikronutrien, itu akan berpengaruh pada banyak komponen. Terutama kalau saat ini yang saya khawatirkan adalah terkait dengan imunitas tubuh kita. Jadi perlu kita ketahui bahwa sel imun kita bisa bekerja maksimal itu karena ada zat yang berperan, yang berasal dari makanan. Nah, zat yang berasal dari makanan yang membuat sistem imun kita itu bekerja dengan baik. Nah, itu kita dapatkan dari selain protein sebagai makronya, kita dapatkan dari mikro seperti vitamin C, beta karoten, kemudian zinc, zat besi, itu semua kita dapatkan dari aneka protein dan aneka sayur dan buah. Maka 3 komponen ini, 3 kelompok bahan makanan ini wajib dipenuhi ketika berpuasa. Dan kemudian tentu kalau itu tidak terpenuhi saat kita menahan atau imsak, kita akan menjadi kelelahan dan tentu tidak produktif. Padahal puasa harusnya membuat kita menjadi lebih sehat, imunitas lebih baik, dan tentu juga menjadi harusnya lebih produktif. Oke, Bu Rita, sementara di masa sulit karena pandemi corona saat ini, banyak di antara kita yang untuk makan berbuka puasa saja tuh masih susah, Bu Rita. Apalagi memperhatikan nilai gizi makanannya. Bagaimana sebetulnya untuk menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya kita pahami dulu konsep berbukanya itu tadi. Jadi berbuka itu tidak harus membayangkan dengan semua makanan enak, semua makanan yang nilai di mata masyarakat kita sekarang, bukan itu. Makanan berbuka itu harapannya adalah bisa mengembalikan kadar glukosa darah kita. Hanya itu tujuannya. Dan kemudian mengembalikan status cairan tubuh kita yang mulai menurun. Nah, itu mudah sekali kita dapat. Mengembalikan kadar glukosa darah kita ya dari makanan dan minuman yang manis. Hanya manis saja, tidak manis-manis. Kalau manis-manis efeknya justru kebalikan, yang manis. Nah, itu paling baik memang dari buah. Buah itu banyak tersedia, mudah sekali diperoleh gitu ya. Dan kemudian cairan, kita tidak mesti harus kolak, tidak mesti harus kemudian cairannya berbentuk sop buah, cukup dengan air putih atau cukup dengan air teh dengan sedikit gula, itu juga bisa kita konsumsi. Jadi saya kira sangat mudah. Cuman memang hari ini kita harus merubah pola pikir dulu. Selama ini kita beranggap puasa itu, berbuka itu adalah saatnya kita memenuhi seluruh keinginan kita yang belum terpenuhi siang hari. Tentu tidak demikian. Kembali lagi ke maknanya bahwa kita hanya butuh untuk mengembalikan kadar glukosa darah kita biar stabil dan kemudian cairan kita terganti. Setelah itu kita rehat sejenak, baru kita masuk makan malam yang jumlahnya lebih kompleks, kebutuhannya lebih kompleks. Iya, terima kasih sekali Ibu Rita Ramayulis, ahli gizi atas waktunya kepada kami dan semoga kita semua sehat dan juga lancar menjalankan ibadah puasa.